selamat pagi, welcome back to my TV channel. Saya hari ini ada kedatangan tamu. Halo Mas. Halo, Selamat pagi Mas. pagi. Dengan Mas siapa namanya Mas? Dengan Rio. Mas Rio. Kita posisi di mana nih? Di Jakarta Selatan ya? Kita di Tol Jor ini. Di Tol Jor mau ke arah Bandara Soekarno-Hatta. Saya berbicara sama Mas Rio. Beliau ini dari Jakarta nih ya? Dari Jakarta. Mau terbang ke Pangkal Pinang. Pangkal Pinang. Ada apa Mas di sana? Kerja wisata apa gimana? Di sana berkebun. Berkebun. Oh, berkebun apa Mas? Berkebun sawit ya macam-macam. Berkebun sawit macam-macam. Berarti sawit sekarang ya? Ya, di sawit. Iya. Mas mau nanya dong, kenapa Anda kan posisinya di Jakarta nih? Ah, Kenapa harus kerja di sana? apa ya? Nasib yang membawa ke sana. Iya. Oh gitu. Nasib yang membawa ke sana. Iya. Sekarang kalau kerja di sawit hitungannya gimana Mas? Itu kita karena kita yang ngurus jadi kita yang apa ya, yang ngurus semuanya ya. Jadi Ngurus semuanya. Biasanya sih borongan kalau di sana. Borongan ya? Iya, per tonase kan. Oh iya. Misalnya saya masuk nih, mulai kerja sebulan, itu saya dapat berapa biasanya? Tergantung Mas masuk sebagai perawatan atau panen. Oh iya. Kalau perawatan biasanya kita ada yang borongan, ada yang harian. Oh, kalau mulai yang dari harian dulu deh. Kalau harian itu biasanya di sana harian agak tinggi sekarang. Harian agak tinggi. Iya. Berapa? 125 rata-rata 125 per hari. per hari. Iya. Itu baru gaji. Itu gajinya harian. Oh, Jadi, gajinya. Iya, kalau harian itu ada plus minusnya. Iya. Plus minusnya biasanya kita udah memprediksi kerja di lapangan ini butuh berapa hari, butuh berapa orang. Iya. Nanti ketika udah selesai kita nggak panggil lagi, atau kita alihkan kerja lain. Tapi kalau kerjaan lagi nggak banyak ya berarti kita stop. Oh. Nanti kita hubungin lagi. Itu kalau harian. Berarti kalau harian itu nggak ada ikatan. Nggak ada ikatan. Iya. Itu kayak yang pegawai lepas gitu ya. Ikatan cinta aja, Bang. Ikatan cinta bener. Kalau perkebunannya lagi butuh dia panggil, kalau Panggil. enggak berarti enggak gitu. Kalau nggak berarti nggak. Ya. Nah, Terus? kebetulan saya kan ada apa ya? Ada karyawan juga dari Flores ya. Flores NTT ya. Dari NTT. Iya. Jadi karena ini karyawan jadi dia serabutan. Kadang saya minta bantu yang ini ya dia harus bantu ini. Kadang minta bantu itu dia harus bantu itu. Iya. Gitu sih. Kalau borongan biasanya kita mengandalkan borongan sama harian ngandalin penduduk setempat karena kita hadir di suatu tempat kita harus andil untuk memajukan. Oh, memajukan ekonomi setempat ya. Walaupun nggak apa namanya nggak besar banget yang dibantu tapi setidaknya ada andil. Iya. Gitu sih. Iya. Kalau yang borongannya itu gimana hitungannya? Kalau borongan biasanya panen nih. Kalau panen kalau kami per ton itu 200. Iya. Per ton itu 200. Jadi kalau 200 ton. ya 200.000. Oh, per ton itu 200.000. Iya. Oh. Untuk tukang panen biasa per ton itu cuma dapat untuk mendapatkan 1 ton itu paling cuma setengah jam. Oh, cepet ya. Jadi bayangin dalam 1 ton itu kita bisa apa namanya ini waktunya itu hanya setengah jam. Iya. Kalau yang udah ahli. Iya. Kalau sehari dia bisa panen kuat 10 ton ya berarti 2 juta. 2 juta. Itu biasanya orang 2 orang 3. Oh, 2 atau 3? Iya. Oh. Terus? Ya sejauh ini hanya itu aja yang bisa saya share. Kalau yang borongan berarti alat-alat itu dari sana semua? Nah ini kadang kita minta orang itu dia udah siap alat. Udah siap alat. Kadang dia minta siapin alat ke kita. Iya. Atau kadang dia kasbon dulu. Nanti
nanti begitu ini alat dipotong untuk bayar alat kan. Oh, gitu. Alat nanti jadi milik dia. Menjadi milik dia. Gitu. Kalau yang kelebihannya pakai borongan apa mas? Kelebihan pakai borongan kalau untuk kita udah pasti kita nggak nanggung sakit, Menanggung sakit, kita nggak nanggung rumah, kita maksudnya nggak nanggung fasilitas lah. menanggung fasilitas, pokoknya lepas dah. Lepas. Iya. Pokoknya aku taunya itu selesai gitu ya. Selesai. Iya. Ada tema segini nih. Iya. Gitu kan. Beda sama karyawan. Karyawan deh gatal-gatal kita harus bawa dia ke dokter. Iya. Harus ada tanggung jawabnya di situ. Nah kalau yang borongan, yang kekurangannya? Kalau borongan kekurangannya karena dia borongan kadang dia udah targetin, oh hari ini saya udah dapat 3 ton. Kalau Iya. 2 orang kan berarti udah 600.000. Santai dulu ah. Padahal kita kejar-kejaran waktu kan. Iya. Buah itu kan kalau nggak cepet dibawa ke pabrik, ristan itu nyusut. Oh nyusut. Walaupun Berarti- nggak banyak tapi ada variabel yang berkurang di situ. Iya. Iya. Berarti tadi harian sama borongan. Ya, Terus ada yang tetap. ada. Yang Oh berarti tuh ada 3 dong. ada 3. Ada Cuma 3. saya lebih nitik beratkan yang karyawan. Maksimalin yang karyawan. Jadi kalau kiranya yang karyawan nggak mampu, Baru kayak baru. harian sama yang borongan. ah, Nah kalau yang karyawan tuh berapa gajinya? kalau yang karyawan, wah nggak bisa share di sini. Oh ya, berarti itu rahasia perusahaan. Iya, karyawan. itu. Oh, iya. Di estimasi aja berapa? Dari angka berapa sampai berapa? Tergantung bidangnya. Oh iya. Kalau yang bawa kendaraan, kan kira kan kendaraannya kendaraan truk ya. Truk yang gede itu ya? Ya, Iya. ya 12 kubik. Jadi kalau kita bawa kendaraan kan dia tanggung jawabnya lebih besar. Iya. Ya dia ya yang lebih besar juga. Itu gajinya dari berapa sampai berapa? Range-nya ya. Iya, range-nya. Saya nggak bisa share juga di sini. Oh, nggak bisa, itu rahasia. Iya. Rahasia. Nanti takutnya ada yang nonton yang tim sawit kan, kok kita kecil gitu. Kebetulan di kota saya kan, Oh, iya. takutnya gitu. Iya. Ya. Berarti ada borongan, harian sama karyawan pabrik perusahaan perkebunan. Iya. Biasanya itu kan Mas kalau bicara tentang harga ya. Emang kalau harganya naik itu ngaruh ya sama kesejahteraan yang kerja? Oh, sangat ngaruh. Sangat ngaruh ya? Sangat ngaruh. Oh iya. Bayangin di sini mungkin mobil rata-rata Avanza, Xenia ya. Oh iya. Kalau di sana rata-rata double garden, Strada, Wih. Hilux. Wih, itu mobilmu udah Itu kelas atas itu. Rata-rata satu rumah, bahkan kalau kita kan punya Hilux paling ya masih buat nge-mall ya. Iya. Kalau di sana Hilux itu buat ngangkut sawit. Karena woi gila. Bayangin coy, harga 400 juta lebih. Woi, lebih buat tuh ngangkut mah. sawit. Lebih itu mah yang tenaganya Fortuner. Nah, Iya. Itu kalau lagi harga naik apa tuh yang didapat oleh yang kerja di situ? kalau harga naik, Iya. ya kalau karyawan kan nggak terlalu berdampak naik turun karena kalau saya juga fair kalau turun ya saya nggak turun, Oh. stabil Oh. salary dia, Oh, selerinya iya. stabil. Beda sama orang borongan. Iya, orang borongan. Kalau orang borongan ya kita harus ada negosiasi dulu di Iya. awalnya. Gimana Iya. ini kan sawit lagi kurang, lagi turun. Iya. Bisa nggak lebih ini lagi harganya? Harganya bisa negotipin lagi ya. Iya, bisa dinegosiasikan. Kalau harganya lagi naik berarti itu dapatnya banyak ya? Ya, Kalau harganya di situ naik, yang bekerja. kalau harganya naik otomatis namanya tenaga itu pasti dia ngikutin ngikutin harga yang ada. Harga yang ada. Jadi kalau harga pasarannya misalnya kalau borongan per hektar, misalnya contoh nebas ya, Iya. nebas lahan, misalnya per hektar 2 juta kita kasih 1 juta ya, nggak akan ada yang mau. Oh iya. Ya, kita mau nggak mau harus ngikutin 2 juta atau kita lebih tinggi Iya. gitu. Iya. Saya mau nanya apa lagi? Boleh. Mas,
Kalau di sana hutannya kan luas tuh ya. Ya. Iya. Udah kota ya yang di kiri kanannya. Kotanya itu kecil. Oh, iya. Ini tuh di mana sih yang sawitnya nih? Ini kita ada di Bangka apa ya bilangnya? Bangka Induk ya. Bangka Induk. Oh, Bangka Induk. Iya. Bangka Induk itu ya dekat dengan kotanya. Iya. Berarti dekat sama ini dong. Sama Malaysia dong. Jauh. Oh ya jauh. Jauh ya. Jauh. Kadang gini Mas, saya kan kemarin kan lihat di TV tuh. Nah, Sawit yang petani sawit lebih suka jual ke Malaysia daripada ke Indo. ya. Itu kenapa Mas? Ya itu biasa di perbatasan di Kaltara itu. Oh, Kaltara ya. Kalau kita harus Jauh kan? jauh harus Iya. ke laut dulu. Benar. Apa Mas? Kenapa gitu itu dia jual? Mungkin karena aksesnya lebih dekat ya. Itu yang pertama. Terus kedua, harganya lebih mahal gitu. Ya prinsip bisnis di mana ada harga tertinggi Itu yang diambil. itu yang diambil. Benar. Itu prinsip Itu ekonomi. prinsip ekonomi. Walaupun kita kenal katakanlah udah 20 tahun bermitra misalnya. Iya. Tapi dia ngambil dengan harga Murah? ya Ya udah. otak rasional kita bakal nyari yang lebih Iya. tinggi. Karena kita butuh duit. Iya. Iya. Mas, kalau kita mau kerja di sawit nih, Ah, misalnya saya kan orang baru nih, ah. apa yang perlu saya siapin? Misalnya saya mau berangkat nih ke Kalimantan atau ke Bangka Belitung, apa yang saya siapin? Kalau Mas ada modal, saya lebih prefer nyaranin untuk punya kebun sendiri. Untuk punya kebun sendiri, lebih privat. Tapi kalau baru belajar mengenai sawit, saya lebih prefer Mas cari lowongan di perawatan. Di? Perawatan. Oh, kenapa alasannya? Karena kalau masih baru tahu mengenai sawit langsung minta panen, saya rasa impossible. Karena panen itu kan Lama. pakai teknik. Oh, teknik. Udah gitu tenaganya ekstra. Tangganya ekstra. Iya. Iya. Jadi kalau untuk orang yang baru belajar mengenai sawit, apalagi baru terjun, saya rasa secepat-cepatnya mungkin 1 bulan baru bisa panen. Baru bisa panen. Nah, kecuali ngarko ya. Kalau ngarko siapapun yang punya tenaga bisa. Iya. Mas, kalau kerja di sawit apa tantangannya Mas? Tantangannya pertama naik turunnya harga. Naik turun harga. Pupuk Pupuk. udah jelas. Iya. Terus kenaikan upah tenaga kerja yang semakin tinggi. Iya. Itu tantangan. Kalau itu kan dari segi yang punya ya, Ya. iya kan. Kalau dari segi pekerjaannya, Dari segi pekerjaannya suhunya dingin ya, enggak panas juga. enggak. Di sana ini hujannya itu bisa cenderung hujannya tiap hari. Oh, kayak Bogor ya? Kayak Bogor. Kayak Bogor ya. Kemarin di Bogor ada tuh sawit juga. Oh, ada sawit? Ada. Aduh, Saya baru nggak kemarin. Ya, emang ada sih. Iya, ke pertanian kan kelewat. Wih, Oh. ada pabriknya ternyata. Di Bogor Jawa Barat. Iya. Oh, saya Ada baru tahu. sawitnya itu. Tapi kecil kali ya, nggak sebelah sana ya? Apa? Ya mungkin masih jumlah di bawah 10.000 hektar lah. Waduh, gila, itu besar banget bro. Ya mungkin kali ya. 10 hektar banyak banget. Mungkin di bawah 10.000. Iya. Biasanya adaptasi sama cuaca Mas ya, kalau orang baru ya. Ya kalau orang baru biasanya kalau di daerah saya itu kan karena timah ya, hasil timah, jadi Benar. petir itu bahaya karena banyak pantangan. Iya. Ya, contoh di lokal wisdom di kita biasanya kalau ada petir nggak boleh pegang parang, nggak boleh pegang yang besi-besi lah, nggak boleh makan pakai megang piring, tuh nggak boleh. Nggak boleh pakai baju merah, Sam. Mungkin ya, kalau Iya. itu baru dengar, tapi yang Iya, gitu logam-logam katanya. lah. Tapi, Oh, logam-logam ya. karena udah banyak kejadian, banyak pekerja amit-amit ya, bukan pekerja kita. Iya. Ada orang pekerja lain gitu, kesambar petir banyak. Wois. Itu Itu- sih cuaca. Itu pas lagi kebun ya. Pas lagi kerja di kebun. Pas lagi kerja di kebun.
ularnya ganas-ganas. Wih, ular itu gimana? Itu cara munculnya gimana? Ya cara munculnya kita nggak tahu, tiba-tiba aja ada. Waduh, sangat tangan mas, bener. Saya sering itu kobra saya tangkap. Uh, Saya tangkap ya, Bismillah. Yang penting niat kita kan buat ngusir aja, Iya. nggak ganggu kan. iya, Kadang kalau menghambat kerja ya mau nggak mau saya usir. iya. Itu ya yang tantangan cuaca sama Hewan. ular. hewan. Ada harimau enggak ada? Nggak ada. Oh. Nggak ada. Harimau, ada babi banyak. Banyak. Babi. Banyak. Tapi itunya itu nggak bahaya dia kalau babi. Kalau babi, Babi buas. babi buas biasanya yang paling belakang yang bahaya, Oh, bukan yang paling depan. Biasanya kalau gerombolan itu yang paling belakang. maksudnya? Yang babi yang paling di belakang itu bisa dibilang kepala sukunya ya. Oh, yang di belakang. Cuma sekarang udah jarang babi gerombolan gitu. Oh iya. Paling jalan 1, 2, iya. udah hampir punah. Hampir punah bener. Karena itu dicari sama manusia untuk dimakan ya. Ya, untuk diperjualbelikan. Iya. Oke, Mas, makasih banyak ya. Terima kasih. Ada pesan-pesan mau disampaikan? Untuk anak muda di tengah ekonomi yang lagi sulit ini, Iya. jangan menyerah. Jangan menyerah. Iya. Kalau kutip kata-kata dari Pak Habibie, sukses itu adalah milik orang-orang yang berjuang. Benar. Milik Dan orang-orang berusaha. yang tidak pernah menyerah. Ya, dan berusaha. Iya. Musuh yang tidak bisa dikalahkan adalah musuh yang tidak pernah menyerah. Iya. Ya nggak Mas ya? Betul. Udah gitu aja ya. Gitu aja. Oke, Mas Tito makasih banyak. Sama-sama. Semoga perjalanan itu sukses selalu ya. Amin. Rezekinya tambah lancar. Amin.